Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Tadi saya undi gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, dan sudah bisa makan enak, kenyang, dan sebagainya. Teman-teman ya, di bulan suci Ramadan ini sekarang saya lagi ada di kebun ilalang ya tepatnya, karena memang banyak sekali ilalang di belakang saya. Dulu saya pernah bikin video ini sama teman saya. Sekarang enggak ya, saya lagi sore-sorean ke sini ya, dan mudah-mudahan ya membantu kita bersatu dengan alam, karena mungkin lebih indah ya, terasa lebih enak, lebih nyaman, lebih tentram gitu ya, apabila kita ya bersatu dengan alam seperti itu. Nah teman-teman, ya buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya, silahkan di subscribe dulu, di share videonya, diaktifkan notifikasi loncengnya, dan apa ya, silakan yang mau bertanya di kolom komentar, saya akan jawab insya Allah. Saya baru pulang dan langsung menikmati alam yang sejuk dan segar ini gitu. Ya membuat kita di bulan suci ini ya lumayan ya panas di sini. Kalau di Banten itu atau di Serang saya ini panas banget. Wow panasnya. Saya pun sempat retak-retak nih bibir karena saking panasnya. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang kita jangan terlalu banyak opini yang masuk ke dalam diri kita. Karena apa ya teman-teman? Saya ngerasa penderitaan Seti itu terlalu banyak memasukkan materi ataupun apa ya? Terlalu banyak memasukkan apapun yang diomongkan ataupun apapun masukan dari orang-orang. Akhirnya dia ribet sendiri, akhirnya dia bingung sendiri dengan masukan ataupun dengan omongan dari orang-orang itu. Nah, kenapa sih demikian? Karena begini, para penderita anxiety itu umumnya ingin mencari kesembuhan yang cepat, ingin mencari ya rasa tenang yang cepat, tetapi ketika dia diterima ataupun menerima omongan, semua omongan orang itu dia masukkan ke dalam dirinya. Semua omongan dari orang itu dia jalankan, tidak satu persatu gitu. Harusnya kan kita tahu dulu nih apa yang harus kita jalankan, apa dulu yang kita rasakan. Jadi jangan semua yang masuk ke dalam otak kita itu kita apa ya, kita cerna gitu kan, kita betul-betul dimasukkan ke dalam otak kita, akhirnya yang membuat kita pusing sendiri. Mana nih yang mau dilaksanakan sama kita, mana nih yang mau diterapkan sama kita gitu kan. Harusnya kita belajar dari itu dulu gitu kan. Jadi jangan terlalu kita itu apa ya, eh, terlalu banyak menyimpan rencana di dalam diri kita yang mungkin membuat kita ribet sendiri, yang membuat kita bingung sendiri dengan apa yang mau direncanakan sama kita gitu. Nah, saya ngalamin ini, memang saya mengalami ini tidak sebentar, lama sekali. Jadi setiap ada omongan yang masuk ke otak saya nih, saya selalu simpen. Oh, saya ini mau melakukan ini. Ketika ada omongan yang satu masuk lagi, saya simpen lagi. Akhirnya saya simpen lagi. Nanti ada omongan masuk satu, masuk omongan lagi satu, masuk omongan lagi selanjutnya. Akhirnya mumet nih di sini. Di pikiran kita banyak banget. Ya banyak banget, akhirnya kita terlalu banyak opini yang masuk, terlalu banyak masukan yang masuk ke dalam diri kita, yang membuat kita pusing sendiri, yang membuat kita ribet sendiri. Akhirnya rencana kita yang mau dilaksanakan dengan betul-betul gagal dengan rencana kita sendiri gitu kan. Itu para penderita anxiety. Coba kalau misalkan kita mau menjalankan satu, nih saya mau ini aja nih yang laksananya lumayan baik kan, itu laksanakan teman-teman. Ya laksanakan kalau bisa ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kali aja ada perubahan gitu kan, kali aja ada kemajuan di dalam diri teman-teman. Nah, dulu saya ketika masih posisi seperti itu teman-teman, saya pun tidak pernah berpikir normal, karena ada orang nih kamu nih harusnya gini, ngikutin. Nih kamu harusnya gini nih Dad, kamu harusnya gini ya, ngikutin. Kamu harusnya minum ini, ngikutin. Kamu harusnya minum diikutin. Akhirnya terlalu banyak nih itu yang masuk ya ke diri kita. Nah yang membuat kita bingung sendiri, ribet sendiri. Lihat terapi ini bisa menyembuhkan asam lambung, GERD, dan anxiety. Mikir, apa gua terapi ini aja ya gitu kan. Nih cara menyembuhkan asam lambung dengan ada yang macam kayak gini. Akhirnya masuk lagi, masuk lagi nih apa ya, saran dari orang. Saran dari orang tuh semua dimasukkan ke dalam otak. Lihat grup ini pengen ngikutin, lihat grup itu pengen ngikutin. Nah akhirnya kita bingung sendiri.
Saking banyaknya saran yang masuk ke dalam diri kita, semakin banyaknya metode yang masuk dalam diri kita, kita bukannya sembuh, malah kita bingung, malah kita banyak sensasi. Nah itu yang menyebabkan mungkin kita terlalu ataupun sampai dengan saat ini belum ada perubahan. Coba teman-teman berpikirnya wajar. Nih gua kalau dengan olahraga aja bisa sembuh, nih Kang Deddy bisa sembuh dengan cara gini aja, masa saya kagak? Nah kita harus berpikirnya ke sana gitu kan. Cari yang mudahnya, jadi jangan cari yang ribetnya. Kadang yang membuat kita ribet itu kita diri sendiri kita, bukan orang lainnya gitu kan. Otak kita menampung semua omongan orang. Ada omongan, nih bagus nih pakai ini nih obat ini, ikut. Baru 2 minggu pakai selesai, ini nggak ada perubahan. Nah itu cara kerja obat herbal, cara kerja obat dokter pun bukan begitu. Ada masanya, ada waktunya, kita harus betul-betul dilaksanakan berobatnya gitu. Jadi jangan tidak 1 kali 2 kali langsung jadi, tetapi harus ada retensi waktunya yang diperlukan untuk berobat itu. Karena jujur teman-teman ya, kalau misalkan kita terlalu banyak saran masukan ke dalam diri kita, kitanya juga bingung mau yang mana nih yang dijalankan sama kita, mau yang mana nih yang mau diterapin sama diri kita, sama tubuh kita gitu kan. Akhirnya tubuhku ngeresponnya, ini orang labil banget sih, saran ini diterima, saran itu diterima, dikerjain kagak, dikerjain setengah-setengah gitu kan. Ibarat rumah, ini ngasih saran pondasi dulu, pondasi dikerjain, ini ngasih saran jendela dulu, belum juga selesai pondasi dikerjain udah ngerjain jendela. Nah cobalah teman-teman kita berpikir bijak buat teman-teman. Kalau misalkan kita mau menerima masukan atau saran, cari, laksanakan. Jangan dijadikan saran itu eksperimen tubuh kita gitu kan. Ada yang ngasih masukan begini, dilaksanakan ya gitu kan. Cari lagi metode yang lain, dilaksanakan lagi. Enggak begitulah kalau bisa mah. Cari yang bagus gitu kan, cari yang cari yang dilaksanakannya betul-betul dengan hati, dengan niat gitu kan, dengan mental yang kuat gitu. Jadi bukan saran ini terima jalanin seminggu selesai, saran itu terima jalanin 1 minggu habis. Nggak begitu ya, nggak begitu. Jadi kita jangan terlalu banyak opini ataupun saran yang dimasukkan ke dalam otak kita. Kasihan kita mau menerima yang mana nih sebetulnya gitu kan. Ya kebetulan saya alhamdulillah sudah bisa, bukan bisa ya, artinya sudah saya bercurhat dengan orang-orang dan alhamdulillah sudah ada kemajuan. Itu sih sebetulnya tekad dari teman-teman yang kuat untuk bisa sembuh gitu kan, untuk bisa bangkit ya. Karena saya belum bisa memvideokan orang-orang itu karena mereka tidak mau divideokan sama saya. Nantilah saya cari referensi buat teman-teman yang mungkin mudah-mudahan dengan pola teman saya ataupun dengan pola saya, teman-teman bisa cocok untuk sembuh dari anxiety ini. Karena di bulan suci ini kan mudah-mudahan bisa menjadi bulan yang sangat baik buat teman-teman untuk menyembuhkan teman-teman. Oke, itu saja salam sembuh dari saya dari Seondi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.